saya lihat di lingkungan yang kenalan saya segala, begitu dia masuk saham apa, semuanya ikut. Saya ngomong, loh ini kan digoreng nih kan, yuk kenapa ikut? Loh kan nanti goreng dia sampai di tengah saya tak keluar dulu. Waduh, you punya mindset nggak bener itu saya. Iya. Akhirnya menurut saya investor-investor sahamnya itu jadi mirip-mirip kayak mau spekulasi semua, maunya untung dalam waktu pendek, instan. Nggak ada yang instan kan ya? Setuju. Nggak ada yang instan. Kalau you instan ya jangan invest saham lah. Semangat pagi Sobat Sukses! Pada saat-saat ini yang sedang heboh dengan adanya tarif dari Presiden Trump, saya akan berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa, yaitu Rifan Kurniawan ya, sebagai value investor. Thank you. Karena dengan adanya kehebohan yang dibuat oleh Presiden Trump ini, yang paling bergejolak kan financial dan juga pasar saham. Tapi sebelum itu saya ingin tahu ya mengenai latar belakang dari Rifan ya. Iya. Dari sisi background keluarga itu memang sebagai pengusaha atau sebagai apa? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Hermanto telah mengundang Pak. Jadi kalau saya pribadi, kalau di background saya Pak, kalau dari keluarga itu sebelumnya belum pernah ada yang menjadi full time investor. Jadi kalau ayah saya dulu bekerja sebagai profesional Pak, di perusahaan ekspor dan impor. Kemudian kalau ibu saya itu sebagai wira swasta. Nah kalau saya pribadi itu dulu pernah kuliah di Universitas Indonesia Pak, di Depok, itu tahun 2005 hingga 2008. Kalau saya di Fakultas Ekonomi Pak, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di jurusan manajemen seperti itu. Nah jadi kalau latar belakang saya sebenarnya tidak atau belum ada yang sebagai investor Pak. Gitu, tapi jadi saya mengenal pasar saham itu lebih ke arah otodidak sebenarnya Pak, gitu, dari lingkungan kampus dulu sebenarnya di tahun 2008 itu. Jadi Rifan sendiri waktu setelah lulus kuliah juga bekerja sebagai profesional ya? Betul Pak, jadi sebelumnya saya kurang lebih sekitar 10 tahun Pak Hermanto bekerja sebagai profesional Pak di beberapa industri juga, sektor otomotif. Kemudian kalau pas lulus itu sebenarnya saya pernah di salah satu konsultan Pak, gitu di McKinsey. Kemudian jadi di situ McKinsey ada bikin program Pak. Nah saya turut berpartisipasi di McKinsey. Kemudian sempat saya di Astra Pak, di Astra Internasional. Kemudian itu menghandle apa ya? Kalau di Astranya Pak, kalau di Astra waktu itu saya dipercaya sebagai di bagian commercial vehicle Pak. Jadi kan kalau Astra as a whole kan ada yang passenger, kemudian ada yang commercial vehicle Pak. Nah kalau saya dipercaya untuk handle di commercial vehicle, seperti itu di Berarti bisnis. nggak berhubungan dengan laporan keuangan ya? Tidak berhubungan secara langsung, tapi saya punya akses untuk bisa ngulik-ngulik Pak, seperti itu. Gitu. Nah jadi kemudian sempat juga saya di perusahaan telekomunikasi Pak, di Excel Axiata. Itu juga lebih ke handle ke arah sales? Kalau di Excel Axiata saya di bagian corporate strategy. Oh di strategi? Betul. Gitu. Dan mulai berinvestasi saham? Kalau saya mulai berinvestasi saham itu di usia tahun berapa itu? Di tahun 2008, saat itu usia 20 tahun Pak. Oh berarti waktu lulus kuliah, sebelum lulus kuliah itu sudah invest saham? Betul, waktu kuliahnya. Jadi belum lulus, waktu itu saya masih di semester 6 kalau saya nggak salah, semester 6 atau semester 7. Sudah berinvestasi saham. Sudah jadi waktu bekerja juga terus betul, invest. Betul gitu. Jadi nah, mulai itu menguntungkan nggak? Menguntungkan, ada fase-fase menguntungkan, ada fase-fase yang sulit pasti Trading Pak. atau long investment waktu itu? Kalau 2 tahun pertama Pak, itu saya lebih ke arah trading. Nah 2008 sampai 2010 saya lebih banyak trading Pak. Gitu. Itu di record nggak setiap tahun untung atau rugi berapa persen? Di record, betul. Sudah untung waktu itu? Sudah untung karena waktu saya masuk kebetulan itu agak hoki Pak.
Jadi waktu di 2008 itu kan mungkin Pak Hermanto juga pasti Ya. sudah tahu ada global financial crisis kan. Ya. Nah jadi dulu waktu itu saya backgroundnya adalah di ekonomi tapi di manajemen marketing Pak. Ya. Jadi bukan di finance. Nah tapi circle pertemanan saya itu banyak teman-teman yang dari finance. Nah teman-teman dari finance ini heboh Pak Hermanto. Wah ini lagi krisis. Apaan sih? Kan saya waktu itu belum paham ya Pak. Ya. Iya ini waktunya beli saham. Nah kebetulan Pak waktu itu ada salah satu sekuritas yang buka di kampus saya. Ya. Nah jadi saya keseret dalam artian positif Pak. Oke. Nah di situ mulai pertama kalinya saya berinvestasi di saham Ya. gitu. Nah jadi saya ingat banget waktu saya masuk Pak, IHSG itu di angka cantik Pak, sekitar 1111. Oke. Jadi kayak angka cantik 1111 gitu kan. Nah, jadi kebetulan sempat turun lagi, tapi abis itu saya masuk di fase yang bisa dikatakan easy money Pak. Karena di tahun 2009 setelah siklusnya berakhir, itu ibaratnya beli saham apa aja itu pasti untung Pak. Karena di 2009 kan indeks aja naik 100% Pak. Gitu. Nah, Masih portfolio ingat nggak itu waktu itu saham apa yang paling menguntungkan Rifan waktu itu? saham pertama saya waktu itu Astra Oh, Astra. sama Unilever Pak. Padahal belum kerja di Astra waktu itu. Waktu ya? itu belum Pak. Tapi keinginan untuk kerja di Astra atau di Unilever kan ada keinginan. Jadi you pilih yang big cap ya. Betul, pilih yang big cap gitu. Jadi itu asal muasalnya Pak. Tapi di situ tadi Pak belum yang besar-besar sekali karena awal-awal saya lebih banyak trading Pak. Ya. Jadi beli beberapa minggu kemudian jual, beli beberapa minggu kemudian jual. Nah tadi yang saya katakan easy money Pak. Saya merasa kok gampang sekali dapat cuan di pasar saham gitu kan. Nah kemudian saya mulai berani lagi untuk invest dengan jumlah yang lebih besar, invest lagi dengan jumlah yang lebih besar. Tapi kemudian saya sempat jatuh juga Pak Hermanto. Itu tepatnya kurang lebih di tahun 2010 gitu. Nah 2010 waktu itu kan juga di satu sisi ada depresi tsunami, kemudian juga waktu itu juga ada komoditas jatuh. Nah saya waktu itu jatuhnya di sana Pak. Oh, investnya di komoditas, Betul. saham komoditas. Betul. Jadi investnya berapa saham waktu itu? Kalau jumlah sahamnya sih nggak banyak Pak. Cuman 3-4 saham. Tapi kebetulan terfokusnya di komoditas Pak. Karena waktu di 2009 itu meskipun saham pertama saya adalah Astra, Unilever, tapi yang bikin saya untung juga besar itu adalah di komoditas tadi. Nah saya berpikir 2010 akan sama, tapi waktu itu saya belum belajar tentang fundamental Pak, jadi lebih banyak lihat chart gitu kan. Nah kemudian saya jatuhnya di sana, jadi saya nggak tahu bahwa harga komoditi lagi turun segala macam, jadi saya purely lihat chart. Dan kemudian saya sempat kehilangan tuh sekitar 70% dari total invest. Jadi udah di 2009 udah 2 kali lipat Pak karena easy money tadi. Saya tambahin lagi sehingga secara total itu kehilangan sekitar 70% dari modal Pak gitu. Jadi itu salah satu pelajaran yang berharga juga Pak buat saya waktu itu. Habis itu apa yang you lakukan? Habis itu yang saya lakukan saya sempat take a pause dulu Pak. Tetap nggak di switch, tetap dibiarin karena ini Pak ada satu saham yang dia jadi saham zombie Pak. Di 50 perak. Jadi nggak bisa diapa-apain, terus juga ada saham yang disuspend, jadi nggak bisa diapa-apain, mau dibeli nggak bisa, dijual nggak bisa, ya kan. Nah itu jadi pelajaran yang buat saya benar-benar berharga. Jadi waktu itu you nggak memilih perusahaan emiten yang terbesar di bidangnya ya? Waktu itu berarti ya emiten perusahaannya nggak besar dong? Perusahaannya besar saat itu Pak, besar saat itu. Ya cuma memang mungkin kalau setelah saya flashback lagi, sepertinya good corporate governance-nya yang kurang baik Pak. Sehingga pas saya kemudian belajar tentang fundamental, baru saya lihat laporan keuangannya, astaga ternyata hutangnya besar sekali. Jadi itu benar-benar saya dulu nggak memperhatikan itu sama sekali. Itu perusahaan batu bara itu ya? Perusahaan batu bara gitu. Dulu yang terbesar pada saat itu. Salah satu yang terbesar saat itu Pak, cuman hutangnya sudah tahu ya. Nggak usah sebut, sudah tahu semua. Saham sejuta umat lah Pak. Iya. Waktu itu naik sampai hampir 8.000 kali ya. Itu dia Pak. Nah waktu turun itu sampai gocap ya? Turun waktu itu saya beli belum gocap ya? Di 800 Pak. Tapi itu sempat sampai ke gocap tuh itu ya?
Iya, jadi waktu itu saya juga satu sisi saya nggak lihat fundamental, juga money management saya juga belum terasa lah Pak gitu kan. Jadi benar-benar turun sampai ke gocap, kemudian turun lagi sampai naik lagi, terus turun lagi. Iya, betul gitu kan. Kemudian ada holdingnya juga yang ya di 50 perak Pak, yang tadi saya katakan nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi itu pengalaman ya 3 bulan, 4 bulan kemudian saya sempat take a pause dulu Pak. Kemudian waktu itu yang saya lakukan adalah saya ini Pak, karena dulu di Indonesia pas saya di 2009 2010 itu belum banyak yang sharing tentang fundamental Pak. Jadi yang saya lakukan, saya pergi ke Singapura Pak Hermanto. Oh, belajar di sana. Belajar di sana. Padahal you sudah kerja waktu itu. Waktu itu kerja, ya kan. Cuman ada masanya di mana saya sempat dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu saya sempat resign dulu. Ya, jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk study seperti itu Pak. Mengenai saham, betul. Nah, jadi waktu itu saya ke Singapura, kemudian saya belajar tentang baca buku-buku tentang fundamental Pak, gitu. Nah, saya masih ingat waktu itu ada kawasan di Singapura, Pak Hermanto juga mungkin tahu Pak, di kawasan Beras Basah namanya Pak. Nah itu kan banyak toko-toko buku di sana. Nah itu saya beli buku-buku tentang fundamental. Kemudian juga saya ikut seminar salah satu tokoh yang juga terkemuka di Singapura. Dan kemudian baru saya balik dan kemudian itu jadi titik mula saya lagi Pak. Tahun berapa itu berarti? Itu 2010. Oh masih 2010 ya? Betul, masih 2010. Nah jadi itu adalah titik balik saya Pak Hermanto. Di mana tadi yang saya lebih banyak trading jangka pendek, kemudian beralih ke investasi jangka panjang atau lebih ke fundamental. Berarti ngelanjutin investasi yang masih loss itu tadi diterusin akhirnya? Lebih tepatnya adalah yang bisa saya jual. Oh, di switch Ya kan. Jadi ada satu sekuritas yang udahlah ini kayak saham-saham yang tadi itu Pak, saya biarin aja. Terus kemudian saya buka sekuritas baru atau akun baru, dan ini yang kemudian saya seriusi seperti itu Pak Hermanto. Gitu. Dan itu berlanjut sampai dengan dari tahun ke tahun mulai ada hasilnya? Ya, jadi sempat waktu itu saya sempat kan nggak bisa dipungkiri masih ada trauma Pak waktu itu, ya kan. Kehilangan 70% dari dana kan bukan suatu hal, bukan uang yang kecil juga Pak, ya kan. Nah, tapi dari situ saya baca-baca tentang tadi buku-buku fundamental tentang Warren Buffett, ya kan, tentang waktu itu juga mendengar sosok Pak Lo Keng Hong juga. Kemudian saya berpikir, kalau misalkan memang ada orang sukses di pasar saham dan sementara saya waktu itu belum sukses, berarti yang salah pasar sahamnya atau sayanya ya? Nah itu pemikiran saya Pak. Dan dari situ saya refleksi bahwa yang salah adalah sayanya. Ya karena buktinya toh ada juga kok orang-orang yang bisa sangat sukses dari stock market ini. Nah itulah Pak, mulai saya benar-benar seriusin di sana. Tapi di bidang apapun ya, sosok yang sangat sukses itu secara percentage itu kecil sekali kan? Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi very special ya orang tersebut ya? Betul Pak, betul sekali gitu. Jadi nggak gampang, jadi nggak bisa dalam sekejap juga untuk bisa menyamakan kan ya? Betul, butuh waktu tahunan. Tapi you kan sudah ditempa dengan mengalami satu kerugian. Ya saya tahu Pak Lo juga pernah mengalami satu kerugian yang besar ya, tapi akhirnya juga bisa turning up, dan ya itu pembelajaran yang luar biasa pasti. Betul, malah saya berpikirnya adalah kalau kita tidak ditempa, ya malah kita tidak menjadi sosok yang tangguh Pak. Gitu. Dan itu yang saya rasakan ya sekarang kita podcast kan mungkin Pak Hermanto juga tahu stock market lagi tidak baik-baik saja. Dan karena saya juga sudah pernah mengalami beberapa krisis, biasa aja gitu loh. Jadi waktu mulai 2010 ya itu tadi ya. Terus dari tahun ke tahun sudah selalu positif atau juga ngalamin kejadian lagi seperti rugi besar gitu? Puji Tuhannya hampir selalu positif Pak, hampir selalu positif, kecuali di tahun, saya ingat waktu itu tahun 2013 dan 2015 itu termasuk
tahun yang cukup tough juga Pak Hermanto. Karena waktu itu kan 2013 kita mengalami yang namanya taper tantrum. Kemudian di 2015 juga kita mengalami di mana GDP 4,8%. Nah itu juga pengaruh ke stock market gitu. Biasanya pegangnya berapa emiten? Dalam satu portfolio Pak. Dalam satu portfolio kurang lebih 5 sampai 7 emiten. 5 sampai 7. 5 sampai 7 emiten. Jadi lebih ke nggak yang all in di satu, tapi juga nggak yang over diversification. Dan sudah nggak full di energi atau apa? Ya itu kalau itu tergantung Pak. Oh tergantung. Jadi kalau misalkan kita lihat ini kayaknya komoditas akan membaik atau akan balik ke atas, itu lebih banyak di energi. Tapi kalau misalkan lagi kayaknya ekonomi lagi agak sedikit slowing down atau justru agak dihindari dulu. Jadi di dalam waktu sebelum you akhirnya memutuskan untuk menjadi full time investor itu kan tahun 2016. Betul Pak. Berarti selama 6 tahun itu you pernah atau sering mendapatkan bagger? Lumayan sering Pak. Oh ya? Lumayan sering Pak. Lumayan sering. Sering. Jadi itu akhirnya you punya portofolio meningkatnya cukup tinggi dong kalau sering bagger. Betul Pak. Jadi karena satu dulu mungkin kalau pengalaman bagger pertama saya Pak, jadi kan tadi kan ketika saya rugi besar di saham komoditas, sempet tuh Pak kayak ada fase-fase di mana aduh gue nggak mau lagi deh main saham komoditas, kasarnya seperti itu Pak. Jadi waktu itu saya lebih milih saham consumer goods. Ya kan, nah mungkin kalau boleh sharing dikit Pak, waktu itu saya bagger pertama saya itu adalah di Ultra Jaya. Jadi saham consumer goods waktu itu kan ada Unilever, ada ICBP segala macam gitu kan. Nah yang saya lihat secara valuasinya cukup murah dan kemudian salah harga itu adalah Ultra Jaya gitu. Nah jadi kurang lebih itu you beli waktu saat IPO atau sesudahnya? Sesudahnya. Sesudahnya. Tapi waktu itu harga sahamnya sempat jatuh ke, kalau saya nggak salah ingat adalah ke sekitar 600. PI berapa waktu itu? PI-nya murah Pak. PI-nya cuma 6 kali, 7 kali. Jadi di bawah 10 gitu kan. Nah jadi waktu itu di Ultra Jaya beli di 600. Kalau saya nggak salah ingat waktu itu saya jual di 1.200. Jadi itu pengalaman pertama Pak. Gitu. Dan itu yang mulai membuat conviction saya mulai tumbuh lagi. Dari yang tadinya saya merasa aduh kayaknya apa mungkin ya tapi ternyata mungkin. Dan dari situ saya mulai tumbuh lagi conviction. Tapi you lepas waktu sudah bagger 2 kali, you lepas karena hitung-hitungannya sudah mencapai nilai intrinsiknya Pak Hermanto gitu. Kemudian pengalaman berikutnya sempat waktu itu saya mengikuti saham konstruksi Pak Hermanto. Jadi waktu Pak Presiden Jokowi waktu itu baru pertama kali menjadi presiden 2014 2014 Pak, itu kebetulan saya juga suka nontonin debat presiden Pak. Nah di situ kan memang terlihat dengan jelas gitu bahwa program-program Pak Jokowi lebih banyak untuk infrastruktur. Nah dari situ saya perhatikan kayak saham-saham konstruksi Pak, kan ada Waskita, ada Wijaya Karya segala macam. Tapi yang menarik perhatian saya waktu itu adalah Waskita Pak. Gitu. Jadi saya lihat waktu itu kalau sebelum 2014 mungkin 1 tahun kontraknya sekitar 9 triliun, 8 triliun. Tapi begitu eranya Pak Jokowi, kontraknya ini naik jadi 20 triliun gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini ada kesempatan ya untuk berinvestasi di saham konstruksi Pak, gitu. Nah itu waktu itu juga dapat bagger juga Pak, kurang lebih 2 tahun. Nah cuman satu yang mungkin saya cukup bisa sharingkan juga Pak, mungkin di saham energi Pak. Nah ini ada momen di mana yang tadinya saya takut Pak dengan saham energi atau saham batubara. Kemudian saya mulai memberanikan lagi Pak, itu di tahun 2015-2016 itu di saham Indika Energi Pak. Gitu. Harga berapa waktu masuk? Saya masuknya di 700 Pak. Kalau kita dengar story-nya Pak Lo kan Pak Lo masuk di 100 malah. Nah tapi waktu itu saya juga lihat gitu bahwa harga batubara waktu itu masih 50, 60, saya belum berani Pak waktu itu. Kemudian yang kedua, Indika yang waktu itu juga masih merugi. Nah jadi waktu itu saya masih antara secara PBV murah tapi secara PE ratio kan pasti masih negatif Pak. Tapi begitu saya ingat momentumnya waktu di Q1 2016 Pak, untuk pertama kalinya harga batu baranya itu mulai naik Pak, merangkak naik ke 55, 60, dan kemudian kan saya lihat juga di China juga mulai buka keran impor. Nah di situ saya memutuskan untuk masuk
ke saham Di Indika 700 ini. ya? Di 700 Oke. Pak, gitu. Nah kemudian saya tahan kurang lebih juga sama Pak sekitar 2 tahunan. Nah itu kebetulan waktu di 2017 itu Pak Hermanto, anak pertama saya lahir. Oh, Gitu. Nah jadi waktu itu sempet tuh ada momen di mana saya nggak terlalu ngeliatin pasar saham Pak. iya, iya. Nah puji Tuhannya pas anak saya lahir nggak berapa lama kemudian harga sahamnya udah jadi 2.800 sampai 3.000 Pak. Wih. At the moment gitu kan. Iya, Jadi iya. 4 kali lipat Pak. Gitu. Nah itu yang apa Itu namanya? waktu itu all in, Hampir all in. hampir all in. Nah itu yang kenapa mungkin akhirnya sedikit banyak membuat saya memutuskan untuk berani Pak untuk resign dari full time job, kemudian juga membuka usaha yang saya rintis saat itu. Oh, jadi berbarengan ya? Berbarengan, Jadi waktu Pak. keluar itu buka satu usaha untuk apa ini? Untuk bidang apa? Di Konsultan? di bidang edukasi pasar modal Pak. Oh, edukasi pasar modal? Betul, Oh. gitu. Nah jadi itu juga karena kebetulan waktu itu juga dapat rezeki dari sana Pak, keuntungan 4 kali lipat You dengan lepas modal. waktu itu? Lepas Pak, Oh. tapi lepasnya itu juga bertahap Pak. Jadi waktu saya lepas itu tertinggi di 2.800 sampai 3.000. Nggak lama saya lepas naik ke 4.500. Iya, iya. Ya udah saya Sekarang bilang. kembali ke 900 ya? Iya. Ya kan kita nggak mungkin Saya lihat, bisa. wah ini turunnya paling banyak 2 hari ini ya. Iya. Jadi ya kita kan nggak bisa tahu berapa harga top dan berapa harga bottom sebuah saham. Yes, Pak. Tapi ya saya syukuri lah Pak waktu itu udah 4 tahun dengan nominal yang hampir all in juga waktu itu. Oke. Nah itu jadi moment of truth di mana kemudian saya buka Ya. usaha yang Nah, sekarang. pengalaman Rifan setelah resign dari, kan you kerjanya juga di perusahaan-perusahaan besar semua ini ya. Kebanyakan perusahaan asing atau perusahaan besar ya. Yang terakhir di Astra berarti. Di bukan kalau dari tadi setelah dari McKinsey kan awalnya? McKinsey kan, Ah. kemudian sempat di Astra, Iya. di XL, kemudian Oh, di XL. terakhir itu di Dell Indonesia Oh, Pak, Dell juga dari Amerika. perusahaan Amerika, Komputer ya? betul Pak, komputer gitu. Terakhir di Dell berarti. Terakhir di Dell Oh, 2016. Nah, terus waktu you kerja sendiri kan berarti facility nggak ada, ya toh. Ya. Fixed income juga nggak ada. Terus gimana perasaannya? Perasaannya adalah gini kalau Bulan pertama, kedua, ketiga gitu. Iya, iya. Jadi pertama saya kan hitung safety net dulu, Pak. Ya kan buat saya waktu itu juga dalam posisi Waktu sudah you memutuskan untuk supaya full time investor itu. betul, betul. Jadi waktu itu saya coba hitung-hitungan Pak dengan istri gitu kan Karena bahwa sudah punya anak satu juga ya. belum, sudah married tapi anak baru lahir 2017. Oh, waktu you mutusin masih belum. Jadi Oke. 2016 itu dalam posisi sudah mulai isi tapi belum lahir. Oke. Gitu Pak. Jadi saya bilang sama istri, kita punya aset sekian, ya kan. Saya hitung waktu itu kalau misalkan dalam waktu sekian tahun amit-amit Pak saya nggak dapat profit dari pasar saham, hanya mengandalkan dividen, at least kita masih bisa survive. Sampai berapa tahun itu? Hitungnya. Ngitungnya nggak kan kalau misalkan dari aset yang misalkan waktu itu saya miliki Pak, Ya. kemudian katakanlah nggak dapat profit dari pasar saham 0%, Ya. tapi saya hanya mengandalkan dividen 4%, ya kan. Nah saya anggap waktu itu cost of living katakanlah sekitar 30-40 juta per bulan, ini kita masih bisa gitu. Jadi Ya. bulanannya kita dapat lah gitu. Oke. Nah dari situ saya memberanikan diri Pak gitu. Jadi safety netnya udah ada dulu. Dan saat itu Rifan sudah berkeluarga, Sudah berkeluarga. sudah punya rumah atau masih Sudah nyicil? sudah punya rumah tapi masih maksudnya udah punya rumah tapi masih cicil Pak. Oh, Jadi tapi cicilnya juga sudah dihitung sudah waktu dihitung itu. juga Oke. gitu. Jadi waktu itu dalam waktu sekian tahun akan udah lunas Pak. Dan istri mendukung ya. Istri mendukung. Istri juga nggak bekerja waktu itu. Istri waktu itu bekerja, Oh, oke. Istri waktu itu bekerja. Dan masih bekerja waktu Waktu itu masih. Rifan sudah keluar. Betul, waktu Oke. itu masih Pak gitu. Nah jadi setelah kita hitung kalau tadi dengan amit-amit nggak dapat capital gain tapi hanya mengandalkan dividen ya kita Oke. bisa cover 30-40 juta per bulan ya itu menurut saya udah cukup calculated risk lah Pak. Oke. Gitu. Waktu Nah, itu pegangnya berapa saham?
Waktu itu pegangnya at the moment, Pak. Ya 2016 itu. 2016 itu saya ingat kan tadi ya beberapa saham yang saham komoditas. Indika kan itu Indika, termasuk itu kan masih ada toh. termasuk berarti. masih ada, termasuk Dan masih itu ada. dividennya juga nggak besar ya mestinya. Dividennya enggak kan bukan dividen player, Pak. Iya, iya. Ya kan, tapi ada saham lainnya juga Oke. yang apa ya dapat dividen seperti itu. Ya, cuman waktu itu udah mulai ada nafas, Pak. Jadi 2016 itu udah mulai kayak ke 1.400 sekian gitu kan. Karena waktu itu saya hitung-hitungannya adalah di 3.000, Pak. Ya, gitu. Dan ternyata kan hit sampai di sana. Oke. Gitu. Nah, dari situ saya mulai memberanikan diri, Pak, untuk berkecimpung dengan membuka perusahaan sendiri, Pak. Ya mungkin kalau ditanya awal-awal mula ya pasti jatuh bangunnya ada, Pak, karena dulu saya juga merintis sendiri, Pak Hermanto. Jadi saya dulu mulai dari blog, Pak, mulai dari menulis karena dulu saya juga demen menulis. Jadi apa yang ada di isi kepala saya tuliskan dalam bentuk blog, dalam bentuk website, dalam bentuk artikel, Pak. Ke media. Media Apa? website, Pak. Oh, website. You punya website sendiri. Saya punya website sendiri gitu kan. Nah, kemudian dari situ ternyata jumlah viewers makin lama makin meningkat gitu kan. Dan waktu itu saya mulai kumpulkan tim. Nah, kumpulkan tim ini untuk untuk memberikan tadi edukasi pasar modal ke kalangan yang lebih luas lah, Pak, gitu. Karena saya merasa ya kalau misalkan kita punya ilmu disimpan sendiri kan ya rasanya agak selfish gitu, Pak. Jadi ya kenapa nggak kita sharingkan juga gitu ke publik seperti itu, Pak. Dan pada saat itu Rifan juga ngurus izin nggak? Di mana tuh, Pak? Pada saat you membuat PT itu kan untuk menjadi penasehat investasi itu kan juga harus ada izin dari OJK ya. Betul. Nah, waktu 2016-2017 belum, Pak, karena waktu itu kita fokusnya itu di edukasi. Oh, edukasi aja. Betul. Nah, kalau yang kita masuk ke penasihat investasi, Pak Hermanto, itu di tahun 2023. Oh, barusan. Betul. Jadi 2 tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi kita fokusin dulu di edukasinya. Kemudian kalau untuk ke advisory-nya itu di 2023, Pak Hermanto. Nah, di situ baru saya urus semua lisensi, semua izin. Mungkin bisa dijelaskan ke sobat sukses ya. Apa bedanya sehingga menjadi penasehat investor ini perlu izin ya? Oke. Nah, jadi gini, sobat sukses. Jadi kalau misalkan di dunia pasar modal ya, setiap hal yang berhubungan dengan memberikan advice atau memberikan rekomendasi atau memberikan nasihat ya mengenai stock pick, Pak, itu menurut aturan OJK itu membutuhkan izin. Nah, izin ini dinamakan ada 2 sebenarnya, Pak. Satu, manajer investasi, tapi kan kalau manajer investasi itu skopnya adalah untuk mengelola dana, manage fund. Di perusahaan aset manajemen. Betul, Pak, di perusahaan aset manajemen. Nah, license yang saya ambil ini adalah penasihat investasi. Nah, jadi mungkin serupa tapi tak sama. Jadi skopnya mirip, tapi yang membedakan adalah kalau di penasihat investasi, Pak, itu kita tidak bisa manage secara langsung. Ya, jadi yang kita lakukan adalah kita memberikan advice ya, tapi final call-nya itu tetap di klien. Advice-nya itu bisa melalui seperti sosial media begini? Satu lewat sosial media, boleh. Nggak seperti saat ini terus Rifan ngomong saham ini gitu, boleh? Kalau menurut aturan OJK selama memungut bayaran atau komersial itu harus ada lisensinya, Pak. Nah, tapi kalau misalkan di sosial media tidak dipungut bayaran itu tidak. Jadi kalau di POJK-nya itu adalah selama ada memungut biaya, mengambil fee dari setiap rekomendasi yang diberikan itu butuh license. Tapi kalau di sosial media begini tidak. Kalau selama tidak ada mengambil fee tidak. Oh, itu masih belum diatur ya berarti sama OJK ya? Kalau yang di sosial media? Iya. Sepemahaman saya, setahu saya belum. Makanya banyak yang pom-pom saham juga. Banyak juga. Kan sekarang banyak sekali tuh saham-saham yang harganya tinggi sekali ya. Yes. Karena sejak dari Bukalapak maupun GoTo yang notabene perusahaan masih losing money, masih rugi, tapi boleh IPO.
Nah, di saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang belum mempunyai track record untung. Sebelumnya kan 3 tahun harus untung kan. Iya, betul. Nah, setelah itu kan nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak untung pun baru-baru bisa langsung IPO, bisa Betul. jadi perusahaan TBK terus kan. Betul. Bener ya? Jadi kalau Nah, ini yang akhirnya banyak sekali Yes. saham-saham yang dipom-pom kan. Yes. Jadi saya juga ngerasain Pak Betul Hermanto ya? sebagai pelaku pasar Nggak juga. sejak diberlakukan itu kan ya. Betul. Karena 3 tahun harus untung itu kan berarti nyeleksinya lebih gampang. Tapi kalau masih baru-baru kan nggak jelas itu. Betul. Kadang ada perusahaan yang cuma punya tanah, dia bisa IPO. Gitu. Saya bingung. Loh, ini belum pernah ada penjualan itu. Iya. Jadi memang mungkin kalau kita lihat dulu dan sekarang memang ada sedikit perbedaan Pak. Kalau Iya. dulu yang saya lihat itu yang lebih dikejar itu adalah dari sisi jumlah investornya Pak. Tapi kalau sekarang adalah jumlah IPO-nya gitu. Ya, Nah tapi jadi kan akhirnya bagi para masyarakat atau investor pemula itu kan bingung dia mau invest saham, invest yang mana ini kan. Betul nggak ya? betul Kalau Pak. dia dapat dari media-media, dari yang suka pom-pom segala, dia ngelihat itu, terus naik lagi, dia mutusin belum beli, naik lagi, dia ngomong, waduh. Udahlah saya beli aja. Padahal itu cuman bisa jatuh dan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Betul. Tapi ini yang terjadi kan, sehingga akhirnya banyak sekali kalau di dunia saham saya selalu, you invest saham. Oh enggak, saya enggak main saham. Loh, kok main? Saya tanya invest, you invest enggak gitu ya. Tapi selalu jawabannya main. Loh, kok bisa ya? Kita punya uang kerja capek-capek, kok dibuat mainan? Main-main. Jadi sesungguhnya dari cara ngomong aja sudah salah gitu. Iya, benar. You invest, bukan main. Setuju. Kalau you main saham, ya pasti rugi lah. Wong you buat mainan. Ya kan? Benar, setuju. Dari kata-kata ini kan akhirnya Iya. you nggak serius dong. You Betul. invest, you harus pilih dong. Perusahaan mana yang you mau invest. Betul. Perusahaan yang bagus dong ya. Betul, setuju. Yang terus naik sehingga you akhirnya ikut aja. Kalau perusahaan itu memang performan bagus terus, bertumbuh, ya akhirnya berlipat kan. Betul. Tapi kan nggak mungkin dalam waktu yang instan. Betul. Kalau yang instan ya yang pom-pom itu ya. Betul. Banyak juga yang seperti itu. Iya. Tapi memang kalau saya melihat ya, investor di Indonesia ini lebih banyak trader dan lebih banyak yang mau spekulasi yang menganggap mirip dengan judi. Ya. Dulu ada sosok yang suka goreng saham, ya. Itu saya lihat di lingkungan yang kenalan saya segala. Begitu dia masuk saham apa, semuanya ikut. Saya ngomong, loh ini kan digoreng nih kan. Yuk kenapa ikut? Loh kan nanti goreng dia sampai di tengah saya tak keluar dulu. Saya ngomong, waduh, you punya mindset nggak bener itu. Iya. You nggak bener. Wong ini saham nggak bagus kok, you ikut-ikut gitu ya. Karena tahu digoreng. Benar. Begitu tahu digoreng semua ikut gitu. Betul. Ngikut aja ya Pak ya. Ya, jadi itu di Indonesia sehingga akhirnya menurut saya investor sahamnya itu jadi mirip-mirip kayak mau spekulasi semua. Benar. Maunya untung dalam waktu pendek. Instan. Nggak ada yang instan kan ya. Setuju. Nggak ada yang instan. Kalau you instan ya jangan invest saham lah. Ya, jangan invest saham. Iya. Kalau saham ini jangkanya panjang. Setuju Pak. Nah ini harus banyak kasih edukasi karena saya lihat pasar saham yang terbaik salah satu itu di India. Di India itu perusahaan-perusahaan TBK itu banyak yang bagus-bagus. PE ratio-nya juga tinggi-tinggi. Sehingga perusahaan-perusahaan di India itu bisa bertumbuh, berkembang, perusahaannya tidak membutuhkan dana dari pihak ketiga seperti bank, tapi dia meng-IPO-kan perusahaannya, dia dapat dana dari masyarakat, tapi perusahaannya terus bertumbuh, jadi win-win. Perusahaannya terus multiple, market cap-nya terus naik. Jadi perusahaan untung, masyarakat yang invest untung semua. Dan orang India itu rata-rata berinvestasi saham, tidak mau mendepositokan uang. Kalau saham, wah ini ningkat nanti, karena dia simpennya jangka panjang semua. Ya, jadi ini sudah jalan, sudah bagus. Sehingga PE ratio-nya you lihat kalau di India kan bisa ada yang 50, ada yang 40, 60, bahkan ada yang 100. Saya ngomong, wih gila banget ini.
Karena dia punya PEG-nya bagus. Price growth-nya earning growth-nya ya, bagus sehingga growth-nya ya. nilainya jadi nilai tinggi sekali. I see. Dan bagi perusahaan jadi happy dia di go public-in. Yes, Dia kurang yes. dana dia lepas lagi 5-10%. Yeah. Dia kembangin lagi. Ya. Nggak butuh dana, nggak butuh pinjaman, tapi perusahaan dijalankan dengan benar. Tapi di Indonesia masih belum. Belum, Pak, belum. Karena belum. banyak orang yang takut mau beli saham apa aja takut dia. Saham mana ini yang bagus, nggak ngerti dia. Iya. Edukasi ya, kalau saya lihat apalagi sejak Covid ya, Pak ya. Secara kuantitas mungkin bertambah, Pak. Iya. Ya kan secara kalau SID Tapi itu banyak kan- spekulator. Nah, itu Pak. Jadi bukan real investor. Betul. Jadi kuantitas nambah tapi kualitasnya belum bertambah kalau saya lihat, Pak. Iya. Gitu. Coba deh kita lihat sebenarnya apakah Indonesia akan berdampak signifikan dengan reciprocal tarif ini. Ya. Ya mungkin kalau bicara sedikit makro kan ya ekspor ke US itu mungkin hanya 2% GDP ya kan dan Ya. kalau dari total ekspor mungkin 9% sampai dengan Ya. 10%. Dan setahu saya ekspor yang termasuk seperti furniture, termasuk bahan tambang yang memang di Amerika nggak ada, itu nggak dikenakan 32%. Betul. Jadi nggak seluruhnya 32 Seluruhnya, juga. Betul. Jadi impact ke Indonesia sesungguhnya nggak terlalu besar kan. Secara itu nggak besar, cuman Iya. memang yang saya takutkan ini mungkin